Oh iya ya, mungkin waktu Pak Mendagri kemarin menyampaikan serapan kita rendah, saya memang dikirimi datanya ya. Bentar. Saya memang dikirimi data dan kemudian beredar data itu rame banget, buruknya serapan dana COVID-19 per provinsi, dan waktu itu Jawa Tengah itu jelek banget gitu ya, posisinya itu ada di nomor 3 dari bawah, kira-kira seperti itu, nomor 2 dari bawah, 0,15. Lalu saya cari, ini dana apa ya yang ada ya gitu ya. Ternyata setelah kita cek ya kemarin, umpama dari dana desa saja ya. Kalau dana desa kita per tanggal 21 Juli umpama, ini ada rekapitulasinya dari seluruh kabupaten kota itu, persentase kita udah 85,88%. Maka kemudian saya cari lagi Mas. Terus kemudian setelah saya cari di internal kita, ternyata kita itu punya belanja kesehatan 8% dari DAU itu ada 5 kegiatan. Dari 5 kegiatan itu 1 penanganan COVID-19, ini masih rendah ini, 2,46%. Terus kemudian dukungan vaksinasi, karena dukungan vaksinasi itu kegiatannya relatif semua berjalan dengan baik, maka uang ini tidak kita keluarkan banyak-banyak. Karena apa? Relatif sudah bisa dikerjakan dengan kondisi yang existing, yang ada itu. Dan ini 0,23%. Dan dukungan pada desa kelurahan yang ada, karena relatif mereka juga sudah bisa menjalankan, ini 4,13%. Nah, insentif tenaga kesehatan ini yang kemarin rame. Kan Pak Mendagri intinya sebenarnya di sini. Apakah insentif sudah dikeluarkan? Maka ada 19 yang diperingatkan. Saya kemarin, wah, kalau serapan kita kecilnya kayak gini, mestinya Jawa Tengah juga diperingatkan. Dan kalau perlu kita diperingatkan yang pertama karena kita terendah nomor 2. Ternyata konteks mungkin dari Pak Mendagri kemarin adalah tenaga nakes. Nah, kalau tenaga nakes kita lumayan, 66,31%. Udah terserap. Dan kemudian ada belanja kesehatan lainnya, ini cadangan memang belum kita belanjakan. Jadi total kita sebenarnya kita sudah 15,65%. Nah, ini penting untuk clearance karena kemarin ya bully-bully sudah terjadi, hoax-hoax sudah terjadi, orang bertanya ya di Instagram saya jelaskan, kemana ada pandemi talks nulis di situ saya jelaskan, ada juga media dari CNBC tapi sayang tidak wawancara saya gitu ya, kalau itu wawancara juga saya kasih jelaskan, maka ini banyak orang yang bertanya kepada saya kasih data ini ya. Intinya masih ada beberapa yang belum dikerjakan, maka di Dinas Kesehatan saya tanya itu yang angka yang ditulis oleh Kemdagri bagaimana gitu ya. Iya Pak, itu yang 164 itu memang yang masuk di kita, tapi sebenarnya 8% itu ada 5 tadi itu yang diambil hanya penanganan COVID yang 1 saja, yang insentif tidak masuk di item itu karena itemnya kita sendirikan. Nah dari situlah kemudian saya cek, lalu kenapa yang penanganan belum? Karena semua masih berjalan Pak, umpama kita beli peralatan, kita beli whole genome sequencing test itu, kita beli mesinnya kan butuh waktu Pak itu kalau nanti datang ya kita bayar. Terus kita menyiapkan ambulan, beli ambulan disiapkan, terus kemudian kemarin juga membeli peralatan kesehatan yang rencananya beli HFNC diganti CPAP gitu ya, itu juga sekarang dialihkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Ya memang belum Pak, karena ini sudah kita order semua, tinggal barangnya datang nanti kita bayar. Oke, lakukan percepatan. Yang kedua, belanja berikutnya mana? Belanja berikutnya baru kemarin hari itu direview oleh inspektorat. Jadi hari Jumat baru selesai beberapa item yang mau dibelanjakan, karena Jawa Tengah memang sebelum dibelanjakan dalam konteks darurat ini harus direview oleh inspektorat semuanya gitu. Tapi saya sampaikan ya tetap harus dipercepat. Meskipun ada penjelasan ini, saya minta kepada teman-teman lain harus dipercepat. Dan memang kalau jelek, Jawa Tengah harus diperingatkan oleh Mendagri. Ya.